Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 September tahun 2022, kembali BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis. Yang pertama, indikator indeks harga konsumen atau inflasi. Kemudian yang kedua, untuk indikator nilai tukar petani atau NTP. Yang ketiga, untuk indikator ekspor dan impor. Dan yang keempat, untuk indikator tingkat penghunian kamar hotel. Baik, kita mulai dengan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Perkembangan inflasi bulan Agustus tahun 2022 untuk Kota Ambon. Indeks harga konsumen mencapai 114,65. Inflasi Agustus 2022 yaitu membandingkan antara IHK Agustus 2022 terhadap Juli 2022 sebesar 0,82%. Sedangkan inflasi tahun kalender 2022 yaitu membandingkan IHK Agustus 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 4,43%, dan inflasi tahun ke tahun yaitu membandingkan IHK bulan Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 6,83%. Berikutnya untuk perkembangan inflasi bulan Agustus tahun 2022 untuk Kota Tual. Indeks harga konsumen di Kota Tual sebesar 113,84. Dengan inflasi Agustus 2022 membandingkan IHK Agustus 2022 terhadap Juli 2022 sebesar minus 0,91%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender 2022 membandingkan IHK Agustus 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 3,17%, dan inflasi tahun ke tahun yang membandingkan IHK bulan Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 3,99%. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon dari tahun 2020 hingga 2022. Kalau kita cermati pencapaian inflasi di bulan Agustus bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020 dan 2021, maka inflasi tahun 2022 merupakan inflasi tertinggi. Karena pada saat yang sama di tahun 2020 hanya mencapai 0,43, sedangkan untuk di tahun 2021 mengalami deflasi 0,11. Untuk series inflasi year on year, terlihat bahwa inflasi bulan Agustus tahun 2022 merupakan pencapaian inflasi tertinggi. Karena di saat yang bersamaan, di bulan Agustus tahun 2020 hanya sebesar 1,59%, dan di tahun 2021 mencapai 0,65%. Sedangkan untuk sepanjang tahun 2022, maka series inflasi year on year di bulan Agustus sebesar 6,83 merupakan pencapaian tertinggi inflasi di Kota Ambon selama tahun 2022. Berikutnya untuk perkembangan tingkat inflasi Kota Tual tahun 2020 hingga 2022. Apabila kita cermati untuk series inflasi month to month, terlihat bahwa deflasi 0,91 di bulan Agustus tahun 2022 merupakan deflasi tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2020 yang mengalami deflasi 0,57, dan
di 2021 mengalami inflasi 0,10%. Untuk series inflasi year on year, terlihat bahwa inflasi kota Tual sebesar 3,99% merupakan inflasi yang tertinggi bila dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus tahun 2020 maupun kondisi bulan Agustus tahun 2021. Kondisi Agustus 2020 hanya mencapai 0,99% dan kondisi Agustus 2021 mencapai 3,76%. Sedangkan apabila kita lihat inflasi sepanjang tahun 2022, maka terlihat inflasi bulan Agustus sebesar 3,99 terlihat ada penurunan bila dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei sebesar 4,51, kemudian Juni 4,52, dan di bulan Juli 5,05%. Berikutnya untuk IHK tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi bulan Agustus 2022 untuk Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Kita mulai dengan indeks harga konsumen bulan Agustus 2022, yaitu sebesar 114,65. Apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki IHK paling tinggi, yaitu sebesar 124,63. Yang diikuti oleh kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 120,72, dan berikutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 120,7. Sedangkan untuk inflasi Agustus 2022 sebesar 0,82%, diwarnai dengan adanya kejadian inflasi untuk beberapa kelompok pengeluaran, kemudian terjadi juga deflasi untuk beberapa kelompok pengeluaran. Untuk kelompok pengeluaran yang terjadi inflasi, bisa dilihat bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tertinggi, yaitu 2,35%. Berikutnya diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,09%. Kemudian kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki 0,85%. Apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, terlihat bahwa kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi 1,46%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran transportasi, deflasi sebesar 0,98%, dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17%. Selanjutnya untuk tingkat inflasi tahun kalender 2022, yaitu sebesar 4,43%, ini dilihat per kelompok pengeluaran, maka kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 7,39%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 6,52%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,9%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun sebesar 6,83%. Apabila kita melihat rincian menurut kelompok pengeluarannya, maka terlihat bahwa kelompok pengeluaran transportasi merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 16,11%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8,74%, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,1%. Berikut untuk andil bulan Agustus tahun 2022 sebesar 0,82. Terlihat bahwa ada beberapa yang mengalami andil positif dan ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami andil negatif. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami andil positif, terlihat bahwa kelompok
pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang andilnya tertinggi, yaitu 0,7447, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,0871, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,0571. Apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran yang mengalami andil negatif, di sana terlihat bahwa kelompok pengeluaran transportasi mengalami andil negatif 0,1374, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran rekreasi olahraga dan budaya sebesar minus 0,0228, dan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,012. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan andil inflasi, kemudian deflasi Kota Ambon, dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Agustus tahun 2022. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,74%, dipicu oleh adanya kenaikan harga kangkung, cabai rawit, dan minyak goreng. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil 0,05%, ini dipicu adanya kenaikan harga sepatu anak, pakaian bayi, dan sepatu pria. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil 0,01%, yang dipicu adanya kenaikan tarif listrik dan harga semen serta keramik. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,01%, dipicu oleh adanya peningkatan harga komoditas panci, penyegar ruangan, dan gelas minum. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil sebesar 0,001%, dipicu oleh adanya kenaikan komoditas, maksud saya kenaikan harga komoditas popok dewasa dan obat gosok. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil minus 0,13%, yang dipicu adanya penurunan tarif angkutan udara, kemudian penurunan harga ban dalam motor. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil minus 0,01%, dipicu adanya penurunan harga dari laptop atau notebook serta televisi berwarna. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil minus 0,02%, dipicu adanya penurunan tarif bioskop. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan yang memiliki andil 0,01%, dipicu adanya kenaikan dari tarif kelompok bermain. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil 0,05%, dipicu adanya kenaikan harga dari shop. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perawatan, maksud saya perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang memiliki andil 0,08%, dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas sampo, sabun mandi cair, serta pasta gigi. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Ambon, kondisi bulan Agustus tahun 2022. Saya mulai dengan komoditas pemicu inflasi. Terdapat 10 komoditas yang memicu inflasi, antara lain komoditas kangkung, cabai rawit, minyak goreng, sawi hijau, bayam, sop, sampo, bawang putih, ikan cakalang atau ikan sisik, dan kacang panjang. Berikutnya untuk komoditas yang menghambat inflasi, antara lain 1. Ikan layang atau ikan benggol, kemudian angkutan udara, bawang merah, bioskop,
sepatu wanita, cakalang yang diawetkan, kemudian cabai merah, ikan kembung atau ikan gembung, kemudian laptop atau notebook, serta tomat. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan indeks harga konsumen, tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi kondisi bulan Agustus tahun 2022 untuk Kota Tual. Menurut kelompok pengeluaran dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Kita mulai dengan indeks harga konsumen bulan Agustus tahun 2022 sebesar 113,84. Yang apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka terlihat bahwa kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran merupakan kelompok pengeluaran yang memiliki IHK paling tinggi, yaitu 120,87. Yang diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 119,71 dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 116,73. Apabila kita cermati, masih ada IHK di bulan Agustus ini yang masih di bawah 100, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang bermakna bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi penurunan harga untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kita lanjutkan untuk inflasi bulan Agustus tahun 2022 yang mengalami deflasi sebesar 0,91%. Kita mulai dengan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Yang terbesar terjadi di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,56%, yang diikuti oleh kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,46%, dan kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,85%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,16%, dan kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,08%. Terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan, yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kemudian kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yang terakhir kelompok pengeluaran pendidikan. Berikutnya untuk tingkat inflasi tahun kalender 2022 yang sebesar 3,17%. Kita mulai dengan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Yang terbesar terjadi di kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 10,43%, kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,9%, dan kelompok pengeluaran transportasi sebesar 5,79%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan terjadi deflasi sebesar 1,08%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun yang sebesar 3,99%. Kita mulai dari kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, yaitu sebesar 10,43%, kemudian kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,05%, berikutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi sebesar 6,03%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan terjadi deflasi 0,54%. Selanjutnya untuk andil Agustus tahun 2022 yaitu sebesar minus 0,91%. Saya mulai dengan kelompok pengeluaran yang mengalami andil positif, yaitu kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,1596, kemudian kelompok pengeluaran transportasi sebesar 0,0944%, berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0816. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran yang mengalami
andil negatif, yaitu kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau, yaitu minus 1,2901 dan diikuti oleh kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami andil minus 0,001, sedangkan ada 3 kelompok pengeluaran yang stagnan, yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kemudian kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Selanjutnya untuk andil inflasi atau deflasi di Kota Tual dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran, kondisi bulan Agustus tahun 2022. Yang pertama untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil minus 1,29%. Ini dipicu adanya penurunan harga dari ikan tongkol atau ikan abu-abu, ikan layang atau ikan benggol, ikan kakap putih, dan ikan siguda. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki cenderung stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,08%, dipicu adanya kenaikan harga bahan bakar rumah tangga dan tarif listrik. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil 0,01%, dipicu adanya kenaikan harga sabun deterjen atau adanya kenaikan harga sabun deterjen bubuk atau cair, penyegar ruangan, dan sabun krim deterjen. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil minus 0,001% yang dipicu adanya penurunan harga untuk komunitas obat gosok. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil 0,09% yang dipicu adanya kenaikan tarif angkutan udara dan kenaikan harga solar. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan cenderung stabil. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil 0,01% yang dipicu adanya kenaikan harga untuk buku tulis bergaris, pulpen, atau ballpoint. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran pendidikan cenderung stabil, dan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil 0,15%, dipicu adanya kenaikan harga ikan bakar dan harga es. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,01%, dipicu adanya kenaikan harga hand body lotion, pasta gigi, serta harga tisu. Berikutnya akan saya sebutkan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Tual. Terdapat 10 komunitas yang memicu inflasi di Kota Tual pada bulan Agustus tahun 2022. Antara lain komunitas ikan bakar, kemudian tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, enbal GP, rokok kretek filter, ikan teri, martabak, kacang panjang, ketela pohon, dan rokok putih. Berikutnya untuk komoditas yang menghambat inflasi atau terjadi penurunan harga, yaitu komoditas ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, kemudian ikan layang atau ikan benggol, ikan kakap putih atau ikan sikuda, minyak goreng, ikan kembung atau ikan gembung, kangkung, tomat, sawi hijau, bawang putih, dan ikan baronang. Kita lanjutkan untuk indikator pengembangan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Maluku, kondisi bulan Agustus tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. Kita mulai dengan perkembangan nilai tukar petani atau NTP bulan Agustus tahun 2022. Secara nasional terdapat 27 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 7 provinsi mengalami penurunan NTP. Peningkatan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar 12,63%,
Kemudian penurunan NTP tertinggi terjadi di Kepulauan Riau, yaitu minus 1,34%, sedangkan NTP Maluku turun 0,05%. Kita mulai dengan NTP Indonesia. NTP Indonesia sebesar 106,31, meningkat 1,97% dari kondisi bulan Juli 2022, yaitu sebesar 104,25. Apabila kita melihat NTP 106,31 ini diakibatkan oleh peningkatan 1,28% untuk indeks yang diterima petani dan ada penurunan untuk indeks yang dibayarkan petani sebesar 0,68%. Sedangkan untuk NTP Maluku yaitu sebesar 105,42, menurun 0,05% bila dibandingkan dengan NTP bulan Juli 2022 dari 105,47. Apabila kita melihat NTP bulan Agustus 2022 sebesar 105,42 itu terjadi karena ada peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 0,25% dan peningkatan indeks yang dibayar oleh petani sebesar 0,30%. Kita mulai untuk perkembangan NTP Provinsi Maluku menurut subsektor, kondisi bulan Juli hingga Agustus 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Nilai tukar petani bulan Agustus tahun 2022 sebesar 105,42, turun 0,05% secara mantuman. Apabila kita melihat menurut kelompok subsektor, maka terdapat satu kelompok subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu kelompok subsektor tanaman perkebunan rakyat. 109,95 meningkat 0,31% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Juli tahun 2022 sebesar 109,60. Kita mulai dengan subsektor tanaman pangan, yaitu sebesar 94,4, menurun 0,13% bila dibandingkan dengan NTP bulan Juli 2022 dari 94,56. Berikutnya untuk subsektor hortikultura sebesar 103,36, menurun 0,34% bila dibandingkan dengan NTP bulan Juli 2022 yaitu sebesar 103,72. Berikutnya untuk subsektor peternakan sebesar 102,75, menurun 1,04% bila dibandingkan dengan NTP bulan Juli 2022 sebesar 103,83. Berikutnya untuk subsektor perikanan 116,43, menurun 0,38% bila dibandingkan dengan NTP bulan Juli 2022 sebesar 116,88. Selanjutnya untuk perkembangan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP untuk Provinsi Maluku menurut subsektor, kondisi bulan Juli hingga Agustus tahun 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, maka saya beri penjelasan terkait perbedaan antara nilai tukar usaha pertanian dengan nilai tukar petani. Untuk nilai tukar usaha pertanian, indeks yang dibayarkan oleh petani dibatasi oleh indeks yang dibayar petani khusus untuk yang terkait dengan produksi pertanian. Kita lihat untuk NTUP bulan Agustus tahun 2022 sebesar 113,58, naik 0,06% secara mantuman. Sedangkan untuk nilai tukar usaha pertanian menurut subsektor, terlihat bahwa ada dua kelompok subsektor yang mengalami peningkatan nilai tukar usaha pertanian, yaitu untuk subsektor tanaman pangan sebesar 100,70, meningkat 0,19% bila dibandingkan dengan NTUP bulan Juli tahun 2022 sebesar 100,51. Berikutnya untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat
yaitu sebesar 120,82, meningkat 0,35% bila dibandingkan dengan NTUP bulan Juli 2022 sebesar 120,40. Sedangkan untuk subsektor yang mengalami penurunan, yaitu subsektor hortikultura, sebesar 109,18, menurun 0,33% bila dibandingkan dengan kondisi NTUP bulan Juli 2022 sebesar 109,54. Berikutnya untuk subsektor peternakan, sebesar 109,05, menurun 0,96% bila dibandingkan dengan kondisi NTUP bulan Juli 2022 sebesar 110,11. Berikutnya untuk kelompok subsektor perikanan, sebesar 122,51, menurun 0,30% bila dibandingkan dengan NTUP bulan Juli 2022 sebesar 122,87. Berikut untuk perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran bulan Juli hingga Agustus 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. IKRT Maluku untuk kondisi bulan Agustus 2022 sebesar 113,72, meningkat 0,32% bila dibandingkan dengan IKRT kondisi bulan Juli 2022 yaitu sebesar 113,36. Apabila kita melihat untuk kelompok pengeluaran, maka terlihat ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami IKRT meningkat secara positif. Yang pertama untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yaitu 115,68, meningkat 0,47% dibandingkan dengan IKRT bulan Juli 2022, yaitu sebesar 115,13. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan, dengan IKRT sebesar 110,63, meningkat 0,09% bila dibandingkan dengan IKRT bulan Juli 2022 sebesar 110,53. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran transportasi dengan IKRT sebesar 109,53, meningkat 0,21% bila dibandingkan dengan IKRT bulan Juli 2022 yaitu sebesar 109,30. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan IKRT sebesar 106,18, meningkat 0,32% bila dibandingkan dengan IKRT kondisi bulan Juli 2022 yaitu sebesar 105,84. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan IKRT, kita mulai dari kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan IKRT sebesar 111,61, menurun 0,25% bila dibandingkan dengan IKRT bulan Juli 2022 sebesar 111,89. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya dengan IKRT sebesar 109,50, menurun 0,07% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Juli 2022 sebesar 109,58. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan IKRT sebesar 113,52, menurun 0,02% bila dibandingkan dengan IKRT kondisi bulan Juli 2022 sebesar 113,54. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan IKRT sebesar 103,18, menurun 0,09% bila dibandingkan dengan IKRT bulan Juli 2022 sebesar 103,28. Berikut untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang IKRT-nya sebesar 105,55, menurun 0,24% bila dibandingkan dengan kondisi IKRT Juli 2022 sebesar 105,81. Yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan IKRT 110,68, menurun 0,22% bila dibandingkan dengan IKRT bulan Juli 2022 sebesar 110,92.
Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan ternyata relatif stabil. Berikutnya untuk andil 10 komunitas utama penyumbang dan penghambat peningkatan IKRT Provinsi Maluku kondisi bulan Agustus 2022 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. IKRT Maluku yang meningkat 0,32% disumbang oleh adanya 10 komunitas yang menyumbang peningkatan. Antara lain bawang merah, cabai rawit, rokok kretek filter, terung, kacang panjang, ikan tongkol, mie instan, sawi hijau, ikan cakalang, dan ikan teri. Begitupun untuk penghambat utama peningkatan IKRT di Provinsi Maluku terdapat 10 komunitas yang menghambat. Antara lain untuk komunitas bawang putih, ikan layang, minyak goreng, cabai merah, ikan baronang, ikan ekor kuning, tomat buah, buncis, ikan selar, dan minyak tanah. Kita lanjutkan untuk rilis berita resmi statistik untuk indikator ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi bulan Juli tahun 2022. Kita mulai dengan perkembangan ekspor Maluku secara man-to-man. Nilai ekspor bulan Juli 2022 melalui Pelabuhan Maluku turun 73,62% dari 27,05 juta US dollar menjadi 7,14 juta US dollar. Berikutnya untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku bulan Juli 2022 melalui Pelabuhan Luar Maluku naik 38,08% dari 3,21 juta US dollar menjadi 4,43 juta US dollar. Berikutnya untuk perkembangan ekspor Maluku secara kumulatif to kumulatif atau secara kumulatif. Nilai ekspor Maluku secara C2C dari Pelabuhan Maluku naik 50,85% dari 32,02 juta US dollar menjadi 48,31 juta US dollar. Di mana untuk Januari hingga Juli 2021 ekspor Maluku secara kumulatif sebesar 21,27 juta US dollar untuk komunitas migas dan untuk 10,76 juta US dollar untuk komunitas non-migas. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juli 2022, 26,33 juta US dollar merupakan komunitas dari migas dan 21,98 juta US dollar merupakan komoditas non-migas. Untuk nilai ekspor komunitas asal Maluku secara kumulatif to kumulatif melalui Pelabuhan Luar Maluku naik 107,71% dari 9,02 juta US dollar menjadi 18,73 juta US dollar dan semuanya merupakan komunitas non-migas. Kita lanjutkan untuk perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 dalam satuan juta US dollar. Ekspor bulan Juli 2022 yaitu sebesar 7,14 juta US dollar. Ekspor Juli turun 73,62% dipengaruhi oleh tidak adanya ekspor minyak mentah. Walaupun ekspor kelompok ikan dan udang mengalami peningkatan hingga 887,39%. Berikutnya untuk perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 dalam satuan juta US dollar. Secara situasi, ekspor dari Pelabuhan Maluku meningkat 50,85%. Peningkatan ekspor Januari hingga Juli 2022 dari Pelabuhan Maluku sebesar 50,85% dipengaruhi meningkatnya ekspor non-migas, yaitu kelompok ikan dan udang,
sebesar 81,82% dan kelompok lainnya sebesar 645,24%, serta meningkatnya ekspor minyak petroleum mentah sekitar 23,79%. Berikutnya untuk 4 negara pangsa ekspor terbesar dari Pelabuhan Maluku, kondisi Januari hingga Juli 2022. Yang pertama untuk negara India, merupakan negara yang memiliki pangsa ekspor terbesar, yaitu 54,58% atau setara dengan 26,37 juta US dollar. Berikutnya untuk negara Tiongkok yang memiliki pangsa 29,36% atau setara dengan 14,18 juta US dollar. Sedangkan untuk negara Singapura yang memiliki pangsa 6,62% atau setara dengan 3,20 juta US dollar. Dan yang terakhir untuk Jepang dengan pangsa 3,55% atau setara dengan 1,71 juta US dollar. Apabila kita melihat menurut kawasan tujuan, maka kawasan Asia lainnya merupakan kawasan yang memiliki pangsa terbesar, yaitu 90,83% atau setara dengan 43,88 juta US dollar. Yang berikutnya untuk kawasan ASEAN sebesar 8,89% atau setara dengan 4,30 juta US dollar, dan kawasan lainnya yang memiliki pangsa 0,28% dengan nilai 0,13 juta US dollar. Berikutnya untuk nilai dan persentase ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat, kondisi bulan Januari hingga Juli 2022. Yang pertama untuk Pelabuhan Bula, Seram bagian timur, yang memiliki andil 54,50% atau setara 26,33 juta US dollar, yang kesemuanya merupakan komunitas migas. Untuk Pelabuhan Yosudarso, saya maksud untuk Pelabuhan Yosudarso Ambon, yang memiliki pangsa sebesar 41,33% atau setara, atau setara 19,97 juta US dollar, di mana semua komunitas merupakan komunitas non-migas. Berikutnya untuk Bandara Patimura Ambon, yang memiliki pangsa 4,05% atau setara dengan nilai 1,96 juta US dollar, di mana semua komunitas yang diekspor adalah komunitas non-migas. Begitupun untuk Pelabuhan Tual dengan 0,12% atau setara dengan 0,06 juta US dollar, dan kesemua komunitas yang diekspor merupakan komunitas non-migas. Nah, selanjutnya pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku, kondisi bulan Januari hingga bulan Juli 2022. Yang pertama untuk Pelabuhan Jawa Timur, yang memiliki andil 55,82% atau setara dengan 10,46 juta US dollar. Yang diikuti oleh pelabuhan di Banten dengan pangsa 30,29% atau setara dengan 5,67 juta US dollar, yang kemudian diikuti oleh pelabuhan di DKI Jakarta dengan pangsa 12,78% atau senilai dengan 2,39 juta US dollar, dan yang terakhir untuk pelabuhan di Jawa Tengah dengan pangsa 1,12% dengan nilai 0,21 juta US dollar. Sedangkan apabila kita melihat untuk jenis ekspor komoditi asal Maluku, nilai dan kontribusinya antara lain untuk ikan dan udang memiliki pangsa 49,54% dengan nilai 9,28 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh komunitas perhiasan atau permata dengan pangsa 28,76%
atau senilai dengan 5,39 juta US dollar. Sedangkan untuk komoditas kayu dan produknya yang memiliki pangsa 9,90% atau setara dengan 1,85 juta US dollar, dan yang terakhir untuk komoditas lak, getah, dan damar dengan pangsa 5,96% atau senilai dengan 1,12 juta US dollar. Berikut untuk perkembangan impor Maluku. Nilai impor bulan Juli 2022 turun 97,92% secara man-to-man dari 17,83 juta US dollar menjadi 0,37 juta US dollar, di mana impor di bulan Juni 2022 secara keseluruhan merupakan impor migas, sedangkan untuk bulan Juli 2022 impor dilakukan untuk semuanya komoditas non-migas. Berikutnya untuk nilai impor antara Januari hingga Juli 2022 naik 87,27% secara situsi dari 67,61 juta US dollar menjadi 126,61 juta US dollar. Berikutnya untuk perkembangan impor Maluku bulan Januari 2020 hingga Juli 2022 dengan satuan juta US dollar. Apabila kita melihat impor Maluku sebesar 0,37 juta US dollar merupakan pencapaian impor terendah sepanjang tahun 2022. Apabila kita bandingkan dengan kondisi yang sama, bulan Juli 2020 hanya impor 0,00 juta US dollar, sedangkan untuk bulan Juli 2021 impor kita sebesar 4,69 juta US dollar. Ya. Selanjutnya untuk pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor di Maluku, kondisi bulan Januari hingga Juli 2022. Untuk Singapura, yang memiliki pangsa 84,76% atau setara dengan 107,31 juta US dollar. Kemudian Malaysia 14,75% atau setara dengan nilai 18,67 juta US dollar. Berikutnya untuk Hong Kong dengan pangsa 0,49% setara dengan 0,63 juta US dollar. Selanjutnya untuk pelabuhan bongkar impor Maluku, kondisi bulan Januari hingga Juli 2022, yang pertama untuk pelabuhan Yosudarso Kota Ambon yang memiliki pangsa 93,85%. Berikutnya untuk pelabuhan Tulehu Maluku Tengah dengan pangsa 5,65% dan pelabuhan Wahai Maluku Tengah 0,50%. Selanjutnya untuk neraca nilai perdagangan Maluku, kondisi bulan Juli 2022 dalam satuan juta US dollar. Bulan Juli 2022, neraca nilai perdagangan Maluku mengalami surplus sebesar 6,76 juta, yang disebabkan adanya surplus di komoditas non-migas sebesar 6,76 juta US dollar, yang terdiri dari ekspornya 7,14 juta US dollar, sedangkan impor hanya 0,37 juta US dollar. Berikutnya neraca volume perdagangan Maluku kondisi bulan Juli 2022 dalam satuan ribuan ton. Neraca volume perdagangan Maluku bulan Juli 2022 mengalami surplus sebesar 1,29 ribu ton, yang diakibatkan oleh adanya surplus impor non-migas sebesar 1,29% yang terdiri dari ekspor 1,40 ribu ton, sedangkan impor 0,11 ribu ton. Berikutnya untuk neraca perdagangan Maluku kondisi bulan Januari hingga Juli 2022 dalam satuan juta US dollar. Neraca perdagangan Maluku bulan Januari hingga Juli 2022 mengalami defisit
78,30 juta US dollar. Kondisi ini terlihat bahwa defisit di tahun 2022 merupakan defisit terbesar bila dibandingkan dalam waktu yang sama di dua tahun sebelumnya, yaitu kondisi Januari-Juli 2020 yang hanya defisit 19,62 juta US dollar, kemudian kondisi di Januari-Juli 2021 mengalami defisit sebesar 35,58 juta US dollar. Berikutnya untuk ringkasan nilai ekspor impor Maluku untuk kurun waktu Januari hingga Juli 2022 dalam satuan juta US dollar. Secara total, ringkasan nilai ekspor dan impor Maluku mengalami defisit sebesar 78,30 juta US dollar. Dengan rincian, ekspornya sebesar 48,31 juta US dollar, impornya sebesar 126,61 juta US dollar. Apabila kita melihat untuk per komoditas, maka terlihat untuk non-migas mengalami surplus sebesar 21,35 juta US dollar dengan rincian ekspornya 21,98 juta US dollar dan impornya sebesar 0,63 juta US dollar. Untuk komoditas migas terlihat bahwa terjadi defisit sebesar 99,66 juta US dollar dengan rincian ekspornya 26,33 juta US dollar dan impornya 125,99 juta US dollar. Selanjutnya akan saya rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku, kondisi bulan Juli tahun 2022. Kita awali dengan perkembangan tingkat penghunian kamar di Provinsi Maluku bulan Juli 2022. Tingkat penghunian kamar hotel bintang selama bulan Juli 2022 31,92%, turun 0,42 poin. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar akomodasi lainnya bulan Juli 2022 sebesar 17,14%, atau turun 0,57 poin. Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar hotel gabungan, kondisi bulan Juli 2022 sebesar 21,47%, turun 0,50 poin. Selanjutnya untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku bulan Juli 2022. Kita awali dengan Hotel Bintang 1. Dengan TPK sebesar 20,50% yang apabila kita lihat secara mantuman terjadi penurunan 0,96 poin, sedangkan apabila kita melihat YoY atau year on year menurun 0,47 poin. Berikutnya untuk Hotel Bintang 2 dengan TPK sebesar 29,18% yang apabila kita lihat secara mantuman naik 0,07 poin, sedangkan untuk year on year naik 2,90 poin. Untuk Hotel Bintang 3, dengan TPK 24,60%, secara mantuman naik 3,43 poin, dan secara year on year naik 6,24 poin. Berikutnya untuk Hotel Bintang 4, dengan TPK 49,70%, maka secara mantuman ini menurun 6,05 poin, dan kalau lihat year on year menurun 3,00 poin. Berikutnya untuk perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Juli 2022 di Provinsi Maluku. Tamu asing di hotel bintang bulan Juli 2022 meningkat 27,72% secara mantuman. Sedangkan untuk tamu asing akomodasi lainnya bulan Juli 2022 secara mantuman turun 100%.
Berikutnya untuk perkembangan jumlah tamu domestik bulan Juli 2022 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Tamu domestik hotel bintang bulan Juli 2022 secara mantuman naik 8,10% dari 9.351 orang menjadi 10.108 orang. Sedangkan tamu domestik akomodasi lainnya bulan Juli 2022 secara mantuman turun 0,76%. Dari 17.113 orang menjadi 16.983 orang. Selanjutnya apabila kita melihat persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang di bulan Juli 2022. Yang pertama untuk bintang 2 dengan pangsa 36,30%. Berikutnya untuk bintang 4 dengan pangsa 31,94% dan disusul oleh bintang 3 23,58% dan yang terakhir bintang 1 8,19%. Selanjutnya untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Juli 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang pada bulan Juli 2022 naik 2,53 poin, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada Juli 2022 secara mantuman naik 0,01 poin. Ya. Berikutnya untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu akomodasi lainnya bulan Juli 2022 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya pada bulan Juli 2022 turun 6,62 poin, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya pada bulan Juli 2022 secara mantuman turun 0,11 poin. Sedangkan apabila kita lihat gabungan, yaitu hotel bintang dan akomodasi lainnya, maka rata-rata lama menginap tamu asing yang menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya, kondisi bulan Juli 2022 secara mantuman naik 2,21 poin. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya, bulan Juli 2022 secara mantuman turun 0,06 poin. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik yang disampaikan dari BPS Provinsi Maluku. Terima kasih atas perhatian kita semua, semoga bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, khususnya Provinsi Maluku. Dan kebanyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam.